Assalamualaikum, Wilujeng Engking, kumaha damang, mudah-mudahan anak-anak sadayana sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan ke materi berikutnya, terlebih dahulu Ibu ingin mengingatkan kembali. Kira-kira masih ada yang ingat tidak? Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ingat Bu, Belajar tentang apa kira-kira? belajar tentang nyaritakeun karesep, Bagus, apa itu nyaritakeun karesep? menceritakan kegemaran. Nah, kira-kira contohnya apa yang menceritakan kegemaran? Resep, contohnya resep maca buku. Bagus. Untuk materi hari ini yang akan kita pelajari tentang pikiran pokok. Untuk itu, baiklah anak-anak disiapkan buku paket Piwuruk Bahasa Sunda 4A yang akan kita pelajari masih di pengajaran Kahiji tentang pikiran pokok. Baiklah anak-anak, coba perhatikan. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pikiran pokok. Pikiran pokoknya eta ide pokok utama dina salah sahiji paragraf. Pikiran pokok adalah ide utama yang mendasari pembahasan dalam sebuah paragraf. Artinya, di sini yang paling menjadi utamanya dalam pembahasan di dalam paragraf tersebut. Bisa juga pikiran pokok itu mangrupakeun pusar pikiran dina paragraf. Pikiran pokok merupakan pusat pikiran dalam paragraf. Artinya, di situ yang menjadi pusatnya, pembahasannya, pokok permasalahannya dalam paragraf tersebut. Bahkan, pokok pikiran juga merupakan ide atau gagasan yang mengandung informasi inti dari paragraf. Bahwa pikiran pokok itu merupakan informasi penting yang menjadi pokok pembahasan dalam paragraf tersebut. Pikiran pokok disebut juga ide pokok, gagasan pokok, atau gagasan utama. Mungkin anak-anak pelajaran bahasa Indonesia sudah belajar tentang ide pokok. Jadi ide pokok itu atau pikiran pokok itu adalah bagian inti yang menjadi pokok permasalahan yang paling banyak dibahas, yang paling banyak informasinya, yang paling banyak dibicarakannya di dalam paragraf tersebut. Anak-anak, sekarang kita akan mencari bagaimana cara mencari pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Neangan pikiran pokok dina paragraf, hartina neangan puseur pikiran dina tiap paragraf. Mencari pikiran pokok dalam sebuah paragraf berarti mencari pusat pikiran dalam tiap paragraf. Caranya, 1. Maca sakabeh kalimah dina setiap paragraf. Membaca seluruh kalimat pada setiap paragraf. Berarti ini kalimatnya dibaca dalam paragraf tersebut secara keseluruhan. Membacanya harus betul-betul secara teliti, tidak usah terburu-buru. Bisa 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Karena untuk mencari pokok pikiran, kita tidak bisa dengan membaca 1 kali.
Nanti tentukan di situ mana pusat pikirannya, ya. Kedua, teleken bacaan dina tiap paragraf ti awal nepi ka akhir, ti mimiti nepi ka tungtung. Cermati bacaan pada sebuah paragraf dari awal hingga akhir. Betul-betul dicermati bacaannya tersebut dari setiap paragrafnya, mulai dari awal sampai hingga akhir. Dicermati kira-kira bacaan ini apa yang menjadi pokok permasalahannya, apa yang menjadi topik pembicaraannya. Katilu, teangan ide pokok atau temukanlah ide pokok. Bagaimana cara mencarinya? Tadi, apabila di setiap paragraf sudah ditentukan apa yang menjadi pokok pembahasannya, apa yang menjadi inti informasinya, apa yang menjadi pusat pikiran dalam tiap paragraf, itu adalah ide pokoknya. Nah, biasanya ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Bahkan bisa jadi kalimat utama juga itu adalah bagian dari ide pokok. Biasanya kalau kalimat utama itu lebih panjang. Kalau di awal kalimat, dari awal kalimat sampai titik. Itu yang menjadi pokok pembahasannya tentang apa. Nah, nanti ide pokoknya ambil yang paling intinya di kalimat utama itu pembahasannya mengenai apa. Kaopat, tandaan ide pokok di garis handap make stabilo. Tandai ide pokok di garis bawahi dengan stabilo. Apabila sudah ketemu ide pokoknya, diberi tanda dengan digaris bawahi menggunakan stabilo supaya memudahkan anak-anak dalam menulisnya nanti. Nah, bagaimana? Tadi sudah Ibu kasih tahu, tentukan kalimat utamanya juga. Nah, biasanya apabila di awal kalimat ada kalimat utama, berarti itu paragraf deduktif. Kenapa disebut paragraf deduktif? Karena kalimat utamanya, karena ide pokoknya terletak di awal atau di depan Kalau yang kalimat utamanya ada di akhir, berarti itu adalah kalimat pokoknya ada di akhir, itu adalah paragraf induktif. Ada juga yang di awal dan di akhir, itu nanti adalah paragraf campuran, ya. Kemudian tandaan kalimat penting dina salah sahiji paragraf. Tadi ditandai kalimat pentingnya dalam suatu paragraf tersebut, kira-kira kalimat pentingnya apa? Itu bisa jadi menjadi bagian inti atau ide atau gagasan dari paragraf tersebut. Baiklah anak-anak, supaya lebih dimengerti, silakan anak-anak dibuka buku paket bahasa Sunda halaman 12. Silakan baca dalam hati Munding Laya di Kusuma. Di situ ada bacaan tentang Munding Laya di Kusuma. Silakan anak-anak baca di dalam hati secara teliti dan secara cermat. Tidak usah terburu-buru. Setelah anak-anak membaca bacaan Munding Laya di Kusuma dengan teliti, kita akan menentukan mencari nanti pikiran pokok yang ada dalam bacaan tersebut. Kita lihat dulu ya nak. Di dalam bacaan tersebut ternyata ada 8 paragraf. Nah, paragraf yang pertama diawali dengan kalimat zaman baheula aya hiji nagara nu katelana Pajajaran.
Paragraf nu kadua diawali kalimatna Raja Pajajaran dina mangsa harita kakasina Prabu Siliwangi. Paragraf nu katilu dina hiji mangsa Padmawati ngimpen kenging lalayang Salaka Domas. Paragraf nu kaopat Sang Prabu enggal ngutus Munding Laya supados angkat ka langit. Paragraf nu kalima sameme angkat ka langit Munding Laya sindang heula ka muara beres. Paragraf nu kagenep lalayang Salaka Domas teh dipimilik ku Guriang 7. Paragraf nu katujuh Munding Laya mulang ti langit nyandak lalayang Salaka Domas. Paragraf nu kadalapan telami ti harita Munding Laya jeneng raja di Pajajaran ngagentosan Ramana. Nah, setelah kita menentukan ternyata di situ ada 8 paragraf, nanti kita akan sama-sama mencari pikiran pokoknya dalam setiap paragraf tersebut. Baiklah anak-anak, kita sama-sama mencari pikiran pokok dalam setiap paragraf. Contoh, di paragraf pertama di situ ada kalimatnya zaman baheula aya nagara nu katelahna Pajajaran. Pajajaran mangrupakeun hiji nagara nu beunghar sagala nyampak, rahayatna hirup senang sarta ayem tentram. Nah, kenapa di sini pokok pikirannya nagara zaman baheula nu katelahna Pajajaran? Karena yang menjadi pokok pembahasan, yang menjadi inti pembahasan, yang menjadi topik pembahasan, yang menjadi informasi dalam paragraf ke-1 itu tentang nagara nu katelahna Pajajaran. Sekarang kita ke contoh paragraf kedua. Di situ bacaan paragrafnya Raja Pajajaran dina mangsa harita kakasina Prabu Siliwangi. Prameswarina jenenganana Padmawati. Prabu Siliwangi mangrupakeun raja nu adil tur wicaksana. Kusadaya rahayatna dipihormat. Sang Prabu kagungan putra jenenganana Munding Laya di Kusuma, gagah tur sakti. Nah, di situ pikiran pokoknya adalah Raja Pajajaran kakasihna Prabu Siliwangi. Kenapa pikiran pokoknya Raja Pajajaran kakasihna Prabu Siliwangi? Karena yang menjadi pembahasannya, topiknya masih mengenai Raja Pajajaran. Kemudian paragraf nu katiga, pikiran pokoknya adalah Padmawati ngimpen kenging lalayang Salaka Domas. Nah, itu adalah contoh cara mencari pikiran pokok. Jadi dalam setiap paragrafnya apa yang menjadi inti atau pembahasannya. Baik, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya. Pancen atau tugasnya, anak-anak kerjakan halaman 14 nomor 1 sampai nomor 5. Menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan cerita Munding Laya di Kusuma. Halaman 16. Mencari pikiran pokok meneruskan dari paragraf 4 sampai paragraf 8. Dikerjakan nanti langsung di buku paket. Demikianlah materi hari ini yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya belajarnya meskipun anak-anak belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.